Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan hari ini bagaimana? Tadi alhamdulillah lancar, cuma tadi dari Lubuk Jambi ke sini hujan, jadi agak Oh gitu. Nah kalau hujan itu hati-hati aja di jalan. Nggak usah mengikuti di jalan. Jatuh gitu. Makanya kita nyari selamatnya aja di kampus. Sekarang Mbak Tias kuliah. iya, kesibukan saya kuliah sampai semester 6. Oh gitu. Oh iya, sebelumnya kita belum kenalan ya. Kenalan terlebih dahulu gimana? Perkenalkan, nama saya Nita, biasa dipanggil Ani. Sedangkan Mbaknya siapa? Nama saya adalah Sisi, tapi biasanya orang-orang panggilnya Sisi. Oh gitu ya. Saya di sini senang sekali kedatangan dengan Mbak Tias ini. Mbak Tias sebelumnya di sini ada keperluan apa ya dengan saya? Saya ingin konseling dengan ibu tentang masalah yang sedang saya alami. Oh gitu. Sebelumnya Mbak Tias apa? Sudah pernah melakukan konseling seperti ini? Ini pertama kali saya melakukan konseling. Tidak ada paksaan dari orang lain. Tidak ada, ini dari keinginan saya sendiri. Sebelumnya itu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etik dalam bimbingan konseling. Jadi di dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu ketika ada konseling bercerita dengan saya, itu tidak akan masalahnya itu bocor kemana-mana gitu. Dan Mbak Tias itu tidak perlu khawatir ketika Mbak Tias bercerita dengan ibu. Mbak Tias itu jangan memiliki pikiran negatif. Oh bahkan nanti saya kalau mau bercerita dengan ibu mungkin cerita saya akan bocor kemana-mana. Oh tidak, jangan perlu khawatir seperti itu. Jadi di dalam kode etik itu ada asas kerahasiaan. Jadi sebagai konselor itu harus menyimpan masalah konseling itu. Oh, jadi seperti itu. Ya, jadi di dalam konseling itu ada pembatasan waktu. Kita hari ini menggunakan waktu 30 menit. Apakah Mbak Tias puas menggunakan waktu 30 menit tersebut? Iya, saya bisa dalam waktu yang Mungkin masalahnya Mbak Tias bisa diceritakan. Dulu waktu semester 3 saya mempunyai kejadian yang tidak mengenakan sekali dalam diri saya. Jadi waktu itu ketika saya awal masuk kuliah, emang kan saya kan tipe orang yang teman itu kan emang jarang banget teman dengan banyak orang gitu ya. Nah, jadilah waktu semester 1, 2, 3 semuanya berjalan dengan baik. Tapi saya itu semester 1, 2, dan 3 itu memiliki teman bisa dibilang dekat sih dengan dia, cuma kita tuh ke depan ya. Nah, pas awal saya semester 3 saya itu dituduh atau difitnah oleh teman saya ini ketika saya berteman yang awalnya itu baik-baik saja, akhirnya hancur cuma gara-gara dia. Jadi itu kayak maksudnya kayak saya tuh emang kayak nggak pernah jahat ke orang, tapi kok orang yang jahat sama lagi jadi teman. Jadi kejadian itu akhirnya saya sekarang itu kayak milih-milih teman, bukannya milih saya nggak mau berteman dengan orang ya, tapi kayak takut kejadian itu kayak kembali saya
anak-anak seperti ini. Mungkin Mbak Tias mencoba untuk memiliki teman banyak agar Mbak Tias itu membuat Mbak Tias itu nyaman. Nah itu Mbak Tias itu harus memiliki bakat minat. Seperti Mbak Tias itu di kampus itu mengikuti kegiatan HMJ 50 Bimbingan Muslim. Nah Mbak Tias itu ikut gabung ke Bimbingan Muslim. Nah kan di dalam Bimbingan Muslim 50 tadi kan banyak teman kan di situ. Nah Mbak Tias kan belum tahu karakternya anak-anak itu seperti apa. Nah jadi Mbak Tias itu jangan memikirkan aku nggak ikut HMJ karena aku males. Mikirnya Mbak Tias itu jangan mikirnya aneh-aneh. Padahal di dalam lingkup bimbingan muslim itu membicarakan hal yang positif agar membuat Mbak Tias itu nyaman seperti itu. Tapi kalau misalnya saya ikut kegiatan itu ya rame gitu, terus habis itu tuh kayak pasti teman-teman kayak gitu semua, nggak ada yang kayak benar-benar mau berteman kayak gitu. Nggak usah berpikiran seperti itu Mbak Tias. Jadi kita itu harus berpikiran yang positif thinking, karena tidak semua itu anak-anak itu seperti itu Mbak Tias. Bahkan ada salah satu anak mungkin nanti ada yang membuat Mbak Tias itu nyaman seperti itu. Mungkin Mbak Tias itu harus ikut nimbrung gimana sih HMJ ini seperti itu. Mungkin untuk saat ini masih belum saya coba ya. Kalau satu minggu ke depan mungkin Ya, jadi itu aja. Itu Mbak Tias itu harus memiliki cara seperti itu saja. Yang ada di kampus, wah lah aku mau ikut nimbrung gimana sih? Yang ada di ruang lingkup HMJ BK ini seperti apa? Tapi Mbak Tias itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang negatif seperti yang tadi. Harus memikirkan hal-hal yang positif. Bahkan di HMJ itu kan ada tujuan tersendiri gitu Mbak Tias. Oh iya, ini sudah mendekati 30 menit ya Mbak Tias. Bagaimana kalau konseling kita diadakan